Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Ihsan. Saya berasal dari kelas 11 agama di sekolah Madrasah Aliyah Laboratorium Insu. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai seorang ulama yang juga termasuk ulama terpopuler di dunia dan juga eh, terkenal di bidangnya itu sufisme dan juga tarekat, yaitu ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, sebelum itu saya juga dulu pernah mendengar waktu kecil, siapakah sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kenapa nama dia itu sampai sampai saat ini terkenal dan juga terpopuler di dunia sampai diagung-agungkan. Bahkan disebut-sebut dia itu eh, hampir disamakan dengan derajat wali, hampir saja. Bukan berarti dia sudah mencapai derajat wali, hampir. Nah, itulah yang mungkin membuatnya sampai sekarang menjadi tokoh tasawuf dan juga tarekatnya sampai sekarang diagungkan, terutama di tarekat Qadiriyah yang ada di berbagai belahan dunia, termasuk di negara kita yaitu Indonesia. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini merupakan seorang ulama fikih dan juga ilmu tauhid dan juga dia juga mempelajari ilmu sufisme atau disebut ilmu tasawuf dan juga tarekat yaitu tarekat Qadiriyah, dan dia lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah, dan dia lahir di Laut Kaspia, itu daerah Iran di bagian selatan. Nah, untuk dia ketika wafat itu pada tanggal 9 Rabiul Akhir itu pada tahun 561 Hijriah. Dan juga beliau memiliki banyak karangan-karangan terpopuler dan juga buku-bukunya yang mungkin ada namanya yaitu Ar-Rasail, Ad-Diwan, dan Amrul Mukam, dan juga banyak lainnya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena begitu banyak karya-karya yang terpopuler dan juga karya hasilnya yang membuat dunia ini berubah dan juga menjadi patokan dalam ilmu tasawuf dan juga tokoh-tokoh sufi lainnya. Dan beliaulah termasuk tokoh yang terkenal dibandingkan tokoh-tokoh sufi sebelumnya seperti Rabi al-Adawiyah, Imam al-Junaid al-Badari, dan lain sebagainya. Dan beliau termasuk tokoh yang memiliki tarekat dan juga ulama terbesar yang hampir derajatnya hampir seperti wali. Nah, adapun cerita menarik ini tentang fakta menarik tentang si Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Beliau ini ceritanya itu ketika itu pada saat dia sedang mengajar, mungkin ada seorang murid dia, murid si Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Nah, dia itu bertanya, bagaimana sih menuju kesuksesan hidup agar dia nanti ketika di dunia dan juga akhirat itu semakin eh, damai dan juga penuh keberkahan dia. Jadi dia bertanya seperti itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ketika saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak langsung dia memberikan sebuah solusi kayak mana nanti kesuksesan hidup agar nanti kedepannya dia bisa sukses. Namun dia menceritakan sebuah cerita dia sendiri waktu kecil. Supaya apa? Agar nanti muridnya ya paham dan mengerti bagaimana dia sampai sukses pada saat ini dan sukses pada saat itu ya. Sukses ini. Sukses pada saat itu pada zamannya menjadi seorang ulama, dan itu dia menceritakan ketika dulu waktu kecil dia ingin menuntut ilmu keluar yaitu ke daerah Baghdad ya, ke daerah Baghdad itu di daerah Irak. Nah, ketika saat itu dia izin kepada ibunya untuk pergi ke daerah Baghdad untuk menuntut ilmu ya istilahnya ya, karena kan dulu waktu kecilnya belum apa kali belum menjadi seorang ulama lah, mungkin itulah yang menjadi semangat dia untuk belajar ilmu. Nah, ketika saat itu dia minta izin kepada ibunya untuk menuntut ilmu. Nah, ibunya memberikan izin dan juga ibunya memberikan sekitar 40 dinar uang ya untuk bekal dia ke sana, dan juga diberikan beberapa bekal juga yang lain ke daerah Baghdad nanti untuk dia menuntut ilmu di sana. Nah, pada saat itu dia sudah membawa bekalnya dan juga uangnya 40 dinar yang disimpannya di kantongnya di dekat ketiak bajunya itu. Nah, pada saat itu di daerah kota Baghdad itu banyak para pengunjung yang ingin ke sana itu dihadang oleh para perampok ini misalnya. Para perampok ini itu ingin merampas harta-harta mereka yang ingin pergi ke Baghdad. Namun pada saat itu si Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah tahu nih pasti kenapa sana ada perampok. Karena dia sudah memang tahu lah pasti sana itu pasti ada perampok yang sampai sekarang pada saat itu dia memang lagi meraknya perampok-perampok itu untuk merampas harta yang sedang yang merampas para harta orang-orang yang ingin berangkat ke Baghdad. Nah, dengan pada saat itu si Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak khawatir dan tidak takut, dan ketika itu dia tiba-tiba didatangi seorang perampok. Nah, dia ditanya sama perampok itu, "Wahai anak muda," katanya,
"Berapa sih apa yang engkau bawa?" katanya. Terus dia menjawab jujur, karena sebelum dia pergi ibunya bilang kepada dia, ketika nanti ada ditanya, jawab dengan jujur. Nah, itulah mungkin membuatnya si Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mungkin sampai sekarang ya terpopuler ya menjadi seorang ulama yang cocok ya, karena dia memang memegang keteguhan untuk jujur di dalam kondisi apapun. Dan itu juga harus kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut cerita tadi sebelumnya. Nah, pada saat itu dia ketika, ditanya seperti itu, dia menjawab dengan jujur bahwa, uang yang dibawa dia itu ada di kantongnya itu sekitar 40 dinar. Nah, eee, barulah perampok tersebut, mengira kenapa anak ini jujur ya kan. Nah, terus ditanya lagi sama kawan si perampok ini, berapa uang dan dia menjawabnya dengan sama ya seperti si Abdul Qadir Al-Jailani ini tadi ditanya sebelumnya, itu membawa uang sekitar 40 dinar. Nah, baru situ, para perampok tuh heran dan para perampok ini membawa si Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih kecil, ya masih masih muda lah ya pada saat itu dan untuk menuntut ilmu ke Baghdad, terhadang lah istilahnya, diantar dia ke para pemimpin perampok. Nah, singkat singkat ceritanya, Eee, pemimpin perampok ini pun bertanya juga kepada beliau dan juga menjawab dengan pertanyaan sama yaitu membawa uang 40 dinar. Kemudian dia memberitahu di mana uang letak tersebut disimpannya dan itu di dekat kantong, ketiak bajunya tuh. Nah, setelah itu si perampok ini, pemimpin perampok ini lantas mengoyak ketiak bajunya itu dan menemukan tumpahan ada 40 dinar uang dan ternyata betul memang uang yang sudah diberikan ibunya itu ada. Nah, ketika pada saat itu para perampok dan juga para pemimpin yang lainnya terheran, mengapa sebegitunya dia untuk jujur, untuk memberitahu apakah barang yang dibawanya dibandingkan para, jemaah-jemaah lain yang ingin berangkat ke Baghdad. Nah, saking saat itunya para pemimpin perampok itu pun, merasa tidak tega lah istilahnya ya hampir merasa itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa karena dia jujur dibilangnya, karena ibu saya bilang, ketika saya nanti pergi dan ditanya, "Jawablah dengan jujur." Makanya ia jawab dengan jujur. Maka perampok-perampok itu dengan salut, sangat-sangat salut dengan sikap si Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Dan pada akhirnya para, perampok dan juga pemimpin perampok dan juga, pengikut kecilnya, pengawal kecilnya juga ikut bertobat dan juga, menunduk kepada si Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saking kejujurannya. Itulah sebabnya mengapa kita dalam kehidupan sehari ini untuk selalu jujur di dalam, untuk kebaikan. Misalnya, kalau misalnya jujur ketika dalam misalnya, hal yang sedang berbahaya atau dalam keburukan, misalnya ada seorang kawan kita yang sedang kesusahan dan juga kesulitan ini bagaimana misalnya kan, dalam kondisi genting yang kita jujur. Mungkin boleh saja kita berbohong tapi dengan syarat ada tujuannya juga dan tidak boleh sering sekali karena itu mungkin bisa menyebabkan nambah dosa ya kan. Nggak boleh seperti itu juga karena tidak bagus, tapi lebih bagus kita jujur dimanapun kita berada. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sedikit ceritakan mengenai tentang ulama sufisme dan juga ulama tarekat yang terkenal seperti ini itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.